Hari ini, kita akan memulai sebuah penyelaman epik, sebuah deep dive sejarah dan teologi yang sangat mendalam. Kita tidak hanya akan menceritakan sebuah biografi, namun kita akan membedah anatomi spiritual dari seorang tokoh yang mengubah lanskap tasawuf Islam selamanya. Singkirkan sejenak urusan duniawi Anda, buka mata batin Anda. Inilah epos sejarah paling otentik, komprehensif, dan menggemparkan tentang Sang Mahaguru Cinta Ilahi, Rabi'atul Adawiyah. Kita mundur ke tahun 95 hingga 100 Hijriah, sekitar 714 hingga 718 Masehi. Di sebuah suduk tergelap di kota Basroh, tinggallah seorang pria yang sangat soleh, namun diuji dengan kemiskinan ekstrim. Namanya Ismail, dari keturunan suku Kais, kabilah Bani Adi. Kemiskinan keluarga ini bukanlah kemiskinan biasa. Dalam literatur syariat, ada perbedaan antara fakir dan miskin. Ismail berada di dasar keduanya. Ia tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk sekadar bertahan hidup satu hari pun, ia harus berjuang memeras keringat. Malam itu, di tengah himpitan perut yang keroncongan, istri Ismail melahirkan anak perempuan mereka yang keempat. Karena ia adalah anak keempat, sang ayah dengan sangat sederhana memberinya nama Robi'ah, Al-Robi'ah, yang berarti yang keempat. Kelahiran seorang bayi biasanya disambut dengan pelita yang terang, kain bedung yang hangat, dan air yang bersih. Namun bagi Robi'ah, tidak ada sehelai kain pun untuk membungkus tubuh kecilnya yang menggigil. Tidak ada setetes minyak pun untuk menyalakan lampu. Bahkan tidak ada setetes minyak pun untuk mengusap pusar sang bayi. Semuanya gelap gulita. Sang istri yang terbaring lemah kehabisan darah sehabis melahirkan, menatap suaminya di tengah kegelapan pekat. Dengan suara bergetar, ia memohon, "Wahai suamiku, pergi dan ketuklah rumah tetangga kita. Mintalah sedikit saja minyak pelita, agar aku bisa melihat wajah anak kita." Ismail terdiam. Jauh di dalam kolbunya, terjadi sebuah pertempuran tauhid yang sangat dahsyat. Dalam teologi Ahlus Sunnah, menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada makhluk atau ta'afuf adalah puncak dari tawakal. Ismail telah bersumpah kepada Allah bahwa ia tidak akan pernah menghinakan dirinya dengan meminta-minta kepada manusia. Baginya, manusia sama-sama fakir di hadapan Allah. Mengapa harus meminta kepada yang fakir dan melupakan yang maha kaya? Allah berfirman memuji orang-orang miskin yang menjaga kehormatannya. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dorban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afufi, yang artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Namun karena rasa kasihan kepada istrinya, Ismail melangkah keluar. Ia berjalan di tengah malam yang dingin menuju rumah tetangganya. Ia meletakkan tangannya di depan pintu kayu itu, tapi ia berhenti. Jari-jarinya menolak untuk mengetuk. Hatinya menjerit, "Ya Rob, aku berjanji tidak meminta kecuali kepadamu." Ismail hanya berdiri mematung di depan pintu tetangganya selama beberapa saat. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia berbalik dan kembali ke gubuknya. "Pintu mereka tertutup, istriku," bisik Ismail, menyembunyikan kebenaran bahwa pintu tauhid di hatinya melarangnya untuk meminta. Istrinya menangis dalam diam. Ismail tertunduk lesu, menahan lapar yang mengiris perutnya, hingga ia tertidur di lantai tanah yang dingin. Namun ketahuilah,
Ketika seorang hamba menutup semua pintu makhluk dan hanya menyisakan pintu Allah, maka Allah akan membuka pintu langit untuknya. Ujian kemiskinan ekstrim ini bukanlah tanda Allah membenci keluarga Ismail. Sebaliknya, ini adalah proses pembakaran emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengapa Allah menimpakan ujian berat kepada hamba pilihannya. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai wa innallaha idha ahabba qauman ibtalahum. Yang artinya, sesungguhnya besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya, jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Malam itu, di saat dunia tertidur pulas dalam kemewahan Basrah, langit mengirimkan tamu istimewa ke dalam mimpi ayah Robi'ah yang sedang kelaparan. Sebuah mimpi yang akan menjadi titik mula dari epik besar spiritualisme Islam. Dalam tidur lelapnya yang diwarnai rasa lapar, Ismail mengalami sebuah ru'ya sadikah, mimpi yang benar. Sebuah pengalaman spiritual yang hanya dianugerahkan kepada hamba-hamba Allah yang berhati bersih. Di dalam mimpinya, ruang gubuknya yang gelap mendadak terang benderang. Seorang laki-laki dengan wajah yang memancarkan cahaya bagaikan bulan purnama di malam ke-14 hadir di hadapannya. Aroma kasturi tercium memenuhi udara. Laki-laki agung itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ismail terkesiap. Ia menunduk takzim, tak sanggup menatap wajah utusan Allah secara langsung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut dan berkata dengan suara yang menembus sanubari, "Janganlah engkau bersedih atas kemiskinanmu. Bayi perempuan yang baru lahir di rumahmu malam ini bukanlah bayi sembarangan. Ia adalah seorang wali besar, seorang kekasih Allah yang agung. Kelak, 70.000 umatku akan sangat mengharapkan syafaat darinya." Pernyataan 70.000 umatku akan mengharapkan syafaat dalam konteks ini adalah sebuah metafora numerik atau mubalaghah tentang betapa besarnya derajat kesalehan Rabi'ah kelak, bahwa doa-doanya akan mustajab dan ia akan menjadi rujukan rohani bagi puluhan ribu manusia di masa depan. Namun Rasulullah tidak berhenti di situ. Beliau memberikan sebuah instruksi yang sangat spesifik, sebuah jalan keluar yang tak terpikirkan oleh akal manusia untuk mengangkat keluarga ini dari jurang kelaparan. Rasulullah bersabda, "Besok pagi, pergilah engkau menemui Isa bin Zadan, gubernur kota Basrah. Tuliskan surat kepadanya yang berbunyi, 'Wahai gubernur, engkau memiliki kebiasaan bersolawat kepadaku setiap malam sebanyak 100 kali, dan di malam Jumat sebanyak 400 kali. Namun pada malam Jumat kemarin, engkau lupa bersolawat kepadaku. Sebagai kafarat atas kelalaianmu itu, berikanlah kepada pria pembawa surat ini 400 dinar. Keesokan paginya, tanpa menunda, Ismail mencari secarik kertas usang dengan tinta seadanya dan tangan yang masih gemetar karena bahagia. Ia menuliskan pesan rahasia dari Nabi tersebut. Ia kemudian berjalan menuju istana gubernur Basrah. Ketika Ismail sampai di pintu gerbang istana, para penjaga menatapnya rendah. Pakaian Ismail compang-camping, tubuhnya kurus kering. Ia tampak seperti seorang pengemis biasa. Namun, ketika Ismail bersikeras menyerahkan surat itu, penjaga akhirnya meneruskannya kepada Gubernur Isa bin Zadan.
Begitu Isa bin Zadan membaca bait demi bait tulisan dalam surat itu, wajahnya seketika pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu ia menangis terseduh-seduh hingga air matanya membasahi janggutnya. Mengapa sang gubernur menangis? Karena amalan solawat yang ia lakukan setiap malam adalah amalan sirri atau rahasia. Tidak ada ajudannya yang tahu, tidak ada istrinya yang tahu, tidak ada satupun makhluk di bumi yang tahu. Itu adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Fakta bahwa ada seorang pria melarat miskin yang mengetahui jumlah rahasia solawatnya secara presisi, apalagi mengetahui bahwa ia lupa di malam Jumat kemarin, membuktikan satu kebenaran absolut. Pria miskin ini benar-benar membawa pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rasa syukur yang meledak-ledak karena Rasulullah masih mengingat dan menegurnya, Gubernur Isa bin Zadan segera memerintahkan pengawalnya, "Berikanlah kepada pria ini 400 dinar emas dari harta pribadiku, dan tolong katakan kepadanya bahwa aku mengundang pria ini untuk datang kapanpun ia butuh sesuatu, karena ia telah membawa pesan dari sang kekasih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Tidak berhenti di situ, sang gubernur juga membagikan puluhan ribu dirham kepada fakir miskin di Basrah sebagai bentuk rasa syukurnya. Ismail pulang membawa 400 dinar emas. Bagi keluarga yang kelaparan, ini adalah jumlah yang sangat fantastis. Malam itu, pelita di rumah Rabi'ah akhirnya menyala terang. Mereka makan dengan layak. Kisah ini memberikan deep dive theological context atau konteks teologis mendalam tentang keutamaan solawat. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Solawat adalah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia, sementara Allah sendiri melakukannya atau memberikan rahmat kepada Nabi. Dan dari kisah ayah Rabi'ah, kita belajar bahwa solawat yang diucapkan dari hati yang tulus, meskipun di dalam istana mewah oleh seorang pejabat negara, mampu menembus batas dimensi, menggetarkan arsy, dan menjadi jalan keluar bagi seorang fakir di sudut kota yang kumuh. Namun, apakah setelah kejadian ini hidup Rabi'ah diwarnai kemewahan? Apakah ia menjadi anak yang hidup bermanja-manja dengan harta emas dari gubernur? Sama sekali tidak. Takdir memiliki alur penceritaannya sendiri. Emas 400 dinar itu hanyalah fase sementara untuk menyambung hidup keluarga kecil tersebut. Allah sedang mempersiapkan tungku api yang jauh lebih besar untuk membakar jiwa Rabi'ah. Tahun-tahun berlalu. Rabi'ah tumbuh menjadi gadis kecil yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan nilai tauhid, doa, dan ridho kepada Allah. Namun, kebahagiaan mereka dengan cepat direnggut kembali oleh takdir ilahi. Ujian pertama menghantam. Malaikat maut datang berkunjung. Ayah Rabi'ah, Ismail yang soleh, menghembuskan napas terakhirnya. Sang tiang keluarga rubuh. Kepergian sang ayah menyisakan luka yang dalam. Belum kering air mata Rabi'ah dan ketiga kakak perempuannya, ujian kedua datang. Sang ibu pun jatuh sakit dan menyusul suaminya menghadap Sang Pencipta. Rabi'ah yang masih sangat belia, kini resmi menjadi anak yatim piatu. Harta pemberian gubernur sudah lama habis digunakan untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Kini, 4 orang gadis malang itu harus bertahan hidup tanpa pelindung. Dan ujian ketiga, ujian paling dahsyat menimpa seluruh kota. Basrah dilanda bencana kelaparan ekstrim. Majah. Hujan enggan turun berbulan-bulan. Sungai Efrat dan Tigris menyusut. Persediaan gandum menipis. Harga makanan melonjak tidak masuk akal. Kepanikan melanda penduduk kota. Orang-orang saling merampas makanan demi bertahan hidup.
Di tengah kekacauan masif ini, keempat gadis yatim piatu tersebut terpaksa berpisah. Mereka tercerai-berai, berjalan tak tentu arah demi mencari sesuap makanan di tengah kejamnya dunia. Rabiah berjalan sendirian. Perutnya melilit, bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Namun di saat ia sedang lemah tak berdaya, seekor serigala berwujud manusia datang menerkamnya. Seorang laki-laki jahat menangkap Rabiah secara paksa. Ia tidak peduli dengan jeritan gadis kecil itu. Laki-laki itu sadar bahwa ada keuntungan besar yang bisa ia dapatkan di tengah krisis. Ia akan menjual gadis yatim piatu ini sebagai budak. Disinilah titik nadir kehidupan Rabiah Al-Adawiyah. Di pasar budak Bashrah, ia dipertontonkan, dilecehkan secara martabat, dan ditawar layaknya sebuah barang. Pada akhirnya, ia terjual, dan harganya sangat menyakitkan hati. Ia dijual hanya dengan harga 6 dirham, atau keping uang perak kecil, harga yang jauh lebih murah daripada seekor keledai yang sakit. Rabiah dibeli oleh seorang majikan yang terkenal akan temperamennya yang keras, kasar, dan tanpa ampun. Sejak hari itu, status sosial Rabiah berubah dari seorang wanita bebas merdeka yang menjaga kehormatan menjadi seorang amah atau budak sahaya yang seluruh hidupnya dikendalikan oleh cambuk dan bentakan. Pekerjaannya sangat menyiksa fisik. Ia harus bangun sebelum fajar, memikul kendi-kendi air yang berat dari sumur, menumbuk gandum hingga tangannya lecet, membersihkan kotoran dan menyapu rumah hingga larut malam. Tidak ada waktu istirahat, tidak ada upah, tidak ada kasih sayang. Namun mari kita hentikan waktu sejenak di sini. Mari kita lakukan deep dive ke dalam psikologi spiritual Rabiah. Bagi orang awam yang berada di posisi Rabiah, kehilangan kedua orang tua, diterjang kelaparan, diculik dan dijadikan budak, respons wajar yang akan muncul adalah marah kepada Tuhan, mengutuk takdir. Mengapa Tuhan membiarkan hambanya yang tak bersalah menderita sedemikian rupa? Tetapi inilah yang membedakan seorang wali Allah atau kekasih Allah dengan manusia awam. Para wali memahami hakikat ayat, wa asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Rabiah tidak pernah memprotes Allah. Di tengah kepayahan fisiknya, hatinya justru semakin melekat kepada Sang Pencipta. Penderitaan perbudakan itu telah mengupas habis kecintaannya pada dunia dan menyisakan satu-satunya ruang murni di dalam hatinya yang kelak hanya diisi oleh cinta kepada Allah. Penderitaan Robiah di bawah belenggu perbudakan tidak hanya sebatas kelelahan fisik akibat pekerjaan berat. Suatu hari, sang majikan menyuruhnya keluar rumah untuk suatu keperluan. Saat ia sedang berjalan di keramaian kota, seorang laki-laki asing bermaksud jahat menghampirinya. Dalam kepanikan dan niat suci untuk menjaga kehormatannya, Robiah berlari sekuat tenaga menghindar. Namun malang, kakinya tersandung. Tubuh kurusnya terhempas ke tanah dengan keras. Tulang pergelangan tangannya patah. Rasa sakit yang luar biasa, bagaikan tersengat api seketika menjalar di sekujur tubuhnya. Ia terbaring di jalanan berdebu itu. Wajahnya berlumuran tanah, tangannya tak bisa digerakkan. Orang-orang berlalu lalang tanpa memedulikan penderitaan seorang budak rendahan. Mari kita jeda sejenak di sini. Deep dive ke dalam momen ini. Apa yang biasanya dilakukan seseorang ketika berada di titik nadir penderitaan seperti ini? Menangis meraung-raung meminta tolong kepada manusia? Atau meratapi nasibnya yang begitu sial? Robiah tidak melakukan keduanya.
Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia tidak menengadahkan wajahnya untuk mencari belas kasihan manusia. Ia justru menenggelamkan wajahnya ke tanah. Ia bersujud di tengah jalan berdebu itu. Dengan tangan yang patah dan hati yang hancur, ia melangitkan sebuah rintihan doa yang kelak dicatat dengan tinta emas dalam sejarah para wali. Sambil menangis terseduh-seduh, Robiah berbisik, "Ya Allah, Engkau Maha tahu kondisiku. Aku adalah seorang yatim piatu yang kehilangan pelindung. Aku miskin kelaparan. Lalu aku dijadikan seorang budak sahaya yang hina. Dan kini tanganku pun patah. Namun, demi keagungan-Mu ya Allah, semua kepedihan ini tidak sedikit pun membuatku bersedih, asalkan Engkau ridho kepadaku." Apakah Engkau ridho kepadaku ya Rob? Dalam teologi tasawuf Ahlus Sunnah, sikap Robiah ini disebut dengan maqam ar-ridho, tingkatan ridho atau kepuasan absolut. Ini jauh lebih tinggi daripada sabar. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah saat ditimpa musibah, meskipun hati masih merasakan kepahitan. Sedangkan ridho adalah puncak penerimaan, di mana sang hamba tidak lagi merasakan kepahitan musibah, karena ia terlalu fokus memandang keindahan sang pemberi musibah. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang manisnya iman yang dirasakan oleh orang yang memiliki sifat ridho ini. "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Akan merasakan kelezatan atau manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Sesaat setelah Robiah melontarkan doa kepasrahannya itu, Allah tidak membiarkan kekasihnya menanti tanpa jawaban. Dari dimensi yang tak terlihat, Robiah mendengar sebuah hatif atau suara gaib atau ilham ilahiyah yang menghujam langsung ke dasar kolbunya, menyapu bersih seluruh rasa sakit di tangannya. Suara itu bergema dengan penuh kelembutan. "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya, kelak di hari kiamat, engkau akan diberikan kedudukan yang sangat tinggi, hingga membuat para malaikat yang berada di dekatku merasa takjub dan takluk melihat derajatmu." Mendengar ilham penyejuk jiwa itu, tersenyumlah sang budak jelata. Rasa sakit di fisiknya lenyap ditelan rasa mabuk kepayang karena sang pencipta telah menyapanya. Sejak detik itu, dunia telah mati di mata Robiah. Hari-hari berlalu. Rabiah menjalani tugas kasarnya di siang hari tanpa mengeluh. Dan ketika malam tiba, ia berdiri di atas kedua kakinya yang lelah untuk mengabdi kepada Tuhan sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah suatu malam yang menjadi tipik balik takdirnya. Sang majikan yang bertemperamen keras terbangun di sepertiga malam. Ia mendengar suara bisikan dari kamar Rabiah. Penasaran dan mungkin sedikit curiga, sang majikan berjalan perlahan ke bilik reyot itu. Ia mengintip dari celah lubang pintu. Dan apa yang ia lihat saat itu nyaris membuat jantungnya copot. Ia tidak melihat budaknya sedang tidur mendengkur kelelahan. Ia melihat Rabiah sedang khusyuk dalam sujudnya. Namun yang membuat kaki sang majikan lemas dan gemetar hebat adalah ada sebuah pelita, lampu minyak yang menyala terang benderang melayang di udara, tepat di atas kepala Rabiah. Pelita cahaya itu atau kindil tidak digantung pada seutas tali, tidak pula ditopang oleh tiang kayu. Ia melayang dengan sendirinya atas izin Allah, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi seluruh ruangan sempit itu. Dalam suasana takjub dan horor bercampur baur itu, sang majikan mendengar doa Rabiah yang sangat memilukan dalam sujudnya. "Ya Tuhanku, Engkau Maha mengetahui bahwa satu-satunya hasrat terdalam di hatiku adalah menjalankan perintah-Mu. Cahaya mataku hanyalah untuk beribadah kepadamu.
Jika aku memiliki kendali atas diriku sendiri, aku tidak akan pernah berhenti bersujud kepadamu walau hanya 1 detik. Namun Engkau, ya Allah, telah menakdirkanku tunduk di bawah kekuasaan seorang manusia, makhluk-Mu sendiri, sehingga karena itulah aku sering terlambat datang untuk bermunajat kepadamu. Mendengar munajat itu, sang majikan mundur selangkah demi selangkah. Keringat dingin bercucuran sebesar biji jagung dari dahinya. Mari kita bedah kejadian ini dalam kacamata akidah Ahlus Sunnah. Apa yang terjadi pada pelita itu disebut sebagai karomah, keajaiban atau kemuliaan. Jika mukjizat diberikan kepada para nabi untuk menantang orang kafir, maka karomah diberikan kepada para waliullah, kekasih Allah dari kalangan umat nabi, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah tanpa perlu ditantangkan. Allah menegaskan eksistensi dan jaminan rasa aman bagi para walinya dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Sang majikan yang melihat kejadian itu, meski kasar, masih memiliki sisa-sisa keimanan di hatinya. Pikirannya berkecamuk. Aku telah menyiksa dan menjadikan seorang kekasih Allah sebagai budakku. Jika Allah murka kepadaku, rumah ini dan seluruh hartaku pasti akan dihancurkan dari langit saat ini juga. Keesokan paginya, matahari terbit di ufuk timur Basrah. Namun kali ini, sinarnya membawa kebebasan. Sang majikan memanggil Rabi'ah, tidak dengan bentakan congkak seperti biasa, melainkan dengan kepala yang tertunduk penuh rasa takut dan hormat. "Wahai Rabi'ah," kata sang majikan dengan suara bergetar, "mulai detik ini, engkau merdeka, engkau bebas sepenuhnya karena Allah. Jika engkau sudi untuk tetap tinggal di rumah ini, maka akulah yang akan menjadi pelayanmu, dan engkau adalah nyonyanya. Segala kebutuhanku akan kupersembahkan untukmu. Namun jika engkau ingin pergi, maka pergilah dengan bebas." Rabi'ah menatap mantan majikannya dengan tenang. Baginya, kemewahan rumah besar itu tidak ada bedanya dengan debu di jalanan. Kesempatan untuk menjadi nyonya rumah tidak sedikit pun menggoyahkan hatinya. Ia tidak ingin lagi terikat oleh urusan dunia, kebaikan manusia, atau harta benda. "Aku memilih untuk pergi," jawab Rabi'ah singkat namun tegas. Tanpa membawa sepeser uang pun, tanpa membawa bekal, dan hanya mengenakan pakaian usang yang melekat di tubuhnya, Rabi'ah melangkah keluar dari gerbang rumah tersebut. Ia menghirup udara kebebasan. Ia bukan lagi Rabi'ah sang budak. Ia kini merdeka seutuhnya. Ia berjalan meninggalkan hiruk-pikuk kota Basrah, menuju padang pasir yang sunyi. Ia memilih jalan uzlah, atau mengasingkan diri dari keramaian, untuk membangun sebuah gubuk kecil. Di gubuk terpencil itulah, Rabi'ah akan merumuskan sebuah revolusi spiritual yang kelak menampar wajah para ulama, ahli ibadah, dan penguasa di seluruh dunia Islam. Konsep cinta ilahi, mahabbah. Mari kita masuk ke dalam fase paling krusial dalam sejarah hidup Rabi'atul Adawiyah. Fase yang membuatnya tidak hanya dikenang sebagai seorang wanita ahli ibadah biasa, melainkan sebagai mujaddid atau pembaharu dalam dunia tasawuf. Untuk memahami betapa revolusionernya ajaran Rabi'ah, kita harus melakukan deep dive ke dalam konteks spiritual umat Islam pada abad ke-8 Masehi. Pada masa itu, gelambang tasawuf dan zuhud meninggalkan dunia sedang berkembang pesat di Basrah. Namun mayoritas ahli ibadah atau abid saat itu terjebak dalam dua motivasi ekstrim. Pertama, khauf, ketakutan yang mencekam,
Mereka beribadah, menangis, dan menyiksa diri karena ketakutan yang luar biasa terhadap azab neraka. Kedua, rojab, harapan yang menggebu. Mereka sholat beribu-ribu rokaat karena sangat tergiur dan rakus menginginkan bidadari dan sungai-sungai madu di surga. Apakah khauf dan roja itu salah? Tentu tidak. Al-Quran sendiri menggunakan surga dan neraka sebagai motivasi. Allah berfirman, "Yada'una rabbahum khawfaw wa tama'a." Mereka menyeru Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Namun, bagi seorang sufi tingkat tinggi seperti Rabiah, ibadah yang dilandasi hanya karena takut hukuman atau mengharap hadiah adalah ibadah para pedagang atau ibadatut tujar atau ibadah para budak, ibadatul abid. Itu adalah bentuk cinta yang bersyarat. Rabiah datang untuk memperkenalkan dimensi ketiga yang merupakan tingkatan tertinggi dalam tauhid, mahabbah, cinta tanpa syarat. Ia ingin mengajarkan bahwa Allah itu berhak disembah, bukan karena dia memiliki surga atau neraka, melainkan karena zatnya memang layak diagungkan dan dicintai. Untuk mendobrak mindset masyarakat saat itu, Rabiah melakukan sebuah aksi teatrikal yang sangat epik dan ikonik yang kelak diceritakan secara turun-temurun oleh para ulama. Suatu hari, orang-orang di kota Basrah dikagetkan oleh sebuah pemandangan yang aneh. Rabiah, sang ahli ibadah yang dihormati, berlari tergesa-gesa di tengah keramaian pasar. Di tangan kanannya, ia membawa sebuah obor kayu yang apinya menyala-nyala. Di tangan kirinya, ia membawa seember air. Wajahnya tampak sangat serius. Melihat pemandangan ganjil itu, orang-orang berkerumun mencegatnya. Seseorang bertanya dengan penuh keheranan, "Wahai Rabiah, demi Allah, mau kemana engkau dengan api dan air ini? Apa yang hendak engkau lakukan?" Rabiah berhenti sejenak. Ia menatap orang-orang yang berkerumun itu, lalu memberikan jawaban filosofis yang menggetarkan jiwa dan meruntuhkan paradigma mereka. Aku ingin pergi ke langit. Dengan obor api ini, aku akan membakar surga. Dan dengan air ini, aku akan memadamkan api neraka. Agar kedua hal ini, surga dan neraka, lenyap selama-lamanya dari pandangan mata manusia. Sehingga orang-orang akan menyembah Allah semata-mata karena cinta kepadanya, dan bukan karena rakus mengharapkan surga atau takut akan siksa neraka. Jawaban Rabiah ini adalah sebuah pukulan telak, satire spiritual. Ia tentu tidak bermaksud benar-benar membakar surga atau memadamkan neraka secara fisik, karena keduanya adalah janji Allah yang hakiki. Rabiah sedang membakar hijab atau penghalang di dalam hati manusia. Ia bertanya kepada mereka secara implisit, apakah seandainya Allah tidak pernah menciptakan surga dan neraka, apakah kalian masih sudi bersujud kepadanya? Dalam sunyinya malam, di dalam gubuknya yang gelap, Rabiah menformulasikan ajaran cintanya itu ke dalam sebuah munajat atau doa yang sangat indah. Munajat ini kelak dikutip oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin, Kitab Mahabbah, sebagai bukti otentik pengakuan ulama Ahlu Sunnah terhadap makom Rabiah, derajat spiritual Rabiah. Rabiah berdoa sambil menangis merindu. Ya Ilahi, jika aku menyembahmu karena takut akan nerakamu, maka bakarlah tubuhku di dalam api neraka itu. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, maka haramkanlah pintu surga itu selamanya. Namun, jika aku menyembahmu semata-mata karena engkau adalah engkau, karena cintaku kepadamu, maka janganlah engkau sembunyikan wajahmu yang maha indah dan abadi itu dari pandanganku. Imam Al-Ghazali ketika membedah syair ini menjelaskan bahwa kenikmatan memandang wajhullah, wajah Allah di akhirat nanti adalah puncak dari segala kenikmatan, yang membuat kenikmatan makan, minum, dan bidadari di surga menjadi tidak ada artinya. Rabiah telah mencapai titik fokus tertinggi ini sejak ia masih berada di dunia.
Kecintaan Rabiah yang total kepada Allah ini selaras dengan roh tauhid yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Cinta atau mahabbah Rabiah telah memenuhi seluruh relung hatinya, hingga tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk hal lain. Suatu ketika, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Wahai Rabiah, apakah engkau pernah membenci setan?" Dengan sangat tenang, Rabiah memberikan jawaban yang tidak terduga. "Cintaku kepada Yang Maha Rahman, Allah, telah memenuhi seluruh ruang di dalam hatiku, sehingga di dalam hatiku ini tidak ada lagi ruang yang tersisa, bahkan sekedar untuk membenci setan sekalipun." Ini bukan berarti Rabiah membenarkan setan, melainkan hatinya terlalu sibuk memandang cahaya Tuhan, sehingga kegelapan setan tidak lagi mampu masuk ke dalam radar perhatiannya. Seiring berjalannya waktu, gubuk reyot Rabiah yang berada di pinggiran Basrah berubah menjadi semacam Ka'bah spiritual bagi para pencari Tuhan. Namanya melambung tinggi. Ia bukan lagi mantan budak yang dihina. Ia dihormati oleh semua kalangan, dari ulama, rakyat jelata, saudagar, hingga para elit politik. Tentu saja, reputasi sebagai wanita suci yang cerdas dan penuh karisma ini menarik perhatian banyak pria hidung belang dan pria-pria berharta yang menganggap bahwa dengan menikahi Rabiah, mereka akan mendapatkan tiket VIP ke surga. Berbagai lamaran pernikahan datang bertubi-tubi. Mereka menawarkan kehidupan yang bertolak belakang dengan kemiskinannya. Mereka menjanjikan istana, pelayan, dan pakaian sutra. Salah satu lamaran paling spektakuler yang tercatat dalam sejarah datang dari penguasa tertinggi di wilayah itu. Menurut sebagian riwayat ahli tarikh, sejarah, Gubernur Basrah, Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, meski dalam riwayat lain disebut tokoh amir yang berbeda, esensinya tetap sama, seorang pejabat tinggi yang kaya raya, mengirimkan utusan resmi untuk melamar Rabiah. Gubernur ini tidak main-main. Ia menawarkan mahar yang gila-gilaan, 100.000 dinar atau keping emas di muka. Belum cukup sampai di situ, ia juga berjanji akan memberikan uang saku bulanan sebesar 10.000 dinar kepada Rabiah. Jika dinominalkan di zaman sekarang, ini adalah angka miliaran rupiah setiap bulannya. Bagi seorang wanita yang seumur hidupnya pernah merasakan kelaparan ekstrim, diculik dan dijual seharga 6 dirham, tawaran ini adalah kesempatan untuk membalas dendam pada nasib. Ia bisa menjadi ratu dalam semalam. Namun, mari kita lihat bagaimana cara seorang wanita yang hatinya telah dimabuk kepayang oleh cinta ilahi merespons gemerlap dunia. Rabiah menuliskan sebuah surat balasan untuk sang gubernur. Bukan surat cinta, apalagi surat persetujuan. Surat itu berisi penolakan yang begitu tajam, elegan, dan menelanjangi kesombongan harta sang penguasa. Rabiah menulis, "Ketahuilah, demi Allah, seandainya engkau bersedia memberikan seluruh kekayaanmu yang kau miliki kepadaku, ditambah dengan seluruh kekayaan dunia yang ada dari timur hingga ke barat kau letakkan di bawah telapak kakiku, agar aku berpaling dari mengingat Allah walau hanya sekejap mata saja, aku tidak akan pernah sudi melakukannya. Hartamu itu tidak ada nilainya bagiku." Penolakan ini memberikan pelajaran deep dive bahwa dunia, di mata orang-orang yang telah mencicipi manisnya iman, tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing yang cacat. Sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika melewati pasar dan melihat bangkai anak kambing. "Fawallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi
min hadza 'alaikum." Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2957. Bahkan tidak hanya penguasa yang melamarnya. Salah satu tokoh ahli ibadah terkemuka, murid senior dari tabi'in yang bernama Abdul Wahid bin Zaid, juga sempat menaruh hati dan bermaksud melamarnya. Mengingat Abdul Wahid adalah pria yang sangat soleh, orang-orang berpikir Robi'ah pasti akan menerimanya. Namun Robi'ah kembali menolaknya dengan argumentasi teologis yang sangat dalam. Ia berkata, "Wahai Abdul Wahid, hasrat untuk menikah itu hanya pantas bagi orang yang masih merasa memiliki dirinya sendiri. Adapun aku sudah tidak lagi memiliki diriku. Diriku ini sepenuhnya milik Tuhanku. Hatiku, pikiranku, dan seluruh waktuku berada di bayang-bayang kehendaknya. Jika engkau ingin melamarku, janganlah meminta diriku kepadaku, mintalah kepada Tuhanku." Penting untuk dicatat, Robi'ah tidak pernah mengharamkan pernikahan. Ia sangat tahu bahwa menikah adalah sunnah Rasulullah yang sangat mulia. Ia menolak menikah bukan karena benci pada laki-laki atau merendahkan syariat nikah, melainkan karena ahwal atau kondisi spiritual khusus atau eksepsional yang ia alami. Hatinya telah berada di tingkat fana atau tenggelam dalam cinta kepada Allah. Ia khawatir jika ia memiliki seorang suami, ia tidak akan bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik, karena pikirannya tidak bisa dipalingkan sedetik pun dari berzikir kepada Allah. Ia memilih untuk mengunci pintu hatinya rapat-rapat dari cinta makhluk, agar ruang tamu di hatinya murni hanya diduduki oleh Sang Khalik. Meski Rabi'ah adalah seorang wanita yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal di lembaga-lembaga bergengsi kota Basrah, gubuk sederhananya justru berubah menjadi semacam universitas spiritual tingkat tinggi. Para pembesar ilmu, ahli fikih, dan tokoh hadis tidak merasa gengsi untuk datang mengetuk pintunya, sekadar untuk meminta nasihat, mencari kebeningan hati, atau bahkan untuk ditegur kesombongan spiritual mereka. Disinilah kita harus melakukan klarifikasi sejarah, deep dive historical context yang sangat penting. Jika Anda sering berselancar di internet, Anda pasti sering menemukan kisah-kisah panjang yang menceritakan perdebatan, diskusi romantis, atau interaksi intens antara Rabi'atul Adamiyah dengan Imam Hasan Al-Basri. Dalam metode penelusuran sejarah Ahlus Sunnah, ilmu rijal, dan tarikh, riwayat-riwayat tersebut masuk dalam kategori amalgamasi, campur aduk, atau anakronisme. Mengapa? Karena Imam Hasan Al-Basri wafat pada tahun 110 Hijriah. Sementara pada tahun tersebut, Rabi'ah diperkirakan masih berusia sekitar 10 hingga 15 tahun, masih anak-anak atau remaja awal. Jadi secara logis dan historis, tidak mungkin terjadi dialog-dialog tasawuf tingkat tinggi di antara keduanya. Apalagi cerita fiktif yang mengatakan Hasan Al-Basri melamar Rabi'ah. Kisah-kisah itu adalah karangan yang ditambahkan berabad-abad kemudian. Lalu, siapa ulama raksasa yang benar-benar berinteraksi, sezaman, dan sering meminta nasihat serta ditegur oleh Rabi'ah secara otentik? Tokoh utamanya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Siapakah Sufyan Ats-Tsauri? Beliau bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukminin dalam bidang hadis. Beliau hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Beliau adalah ulama besar dari Kufah yang sezaman dengan Rabi'ah. Namun setinggi apapun ilmu hadis dan fikih Sufyan Ats-Tsauri, setiap kali hatinya merasa keras atau rindu akan kedamaian batin, ia akan melangkahkan kakinya menuju gubuk sang wanita suci, Rabi'ah Al-Adawiyah. Suatu hari, Sufyan Ats-Tsauri berkunjung ke gubuk Rabi'ah. Di hadapan sang wali perempuan, Sufyan, yang saat itu sedang dirundung berbagai masalah duniawi dan kelelahan memikirkan nasib umat, menghela nafas panjang.
Ia berkata dengan nada yang sangat lirih dan sedih, "Wah huzna, aduhai alangkah sedihnya diriku." Sufyan mengeluhkan kepedihan batinnya, berharap mendapat simpati atau doa dari Rabi'ah. Namun apakah Rabi'ah memanjakannya dengan kata-kata manis? Sama sekali tidak. Bagi Rabi'ah, kesedihan seorang ulama besar yang masih terkait dengan urusan duniawi adalah sebuah kelemahan spiritual yang harus dipukul agar sadar. Dari balik tabirnya, Rabi'ah melontarkan teguran tajam yang langsung menampar kesadaran Sufyan. Rabi'ah berkata dengan tegas, "Jangan katakan, aduhai sedihnya diriku. Katakanlah, aduhai betapa sedikitnya kesedihanku. Ketahuilah, wahai Sufyan, seandainya engkau benar-benar sedang bersedih karena urusan akhirat, karena dosa-dosamu, atau karena rindumu kepada Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup bernafas dan berbicara dengan lancar di hadapanku seperti ini." Mendengar teguran itu, Sufyan Ats-Tsauri tertunduk malu. Kata-kata Rabi'ah menembus relung hatinya. Ia menyadari bahwa kesedihan yang ia rasakan selama ini hanyalah riak kecil di permukaan, belum menyentuh dasar lautan kesedihan akibat merasa jauh dari Sang Pencipta. Kesedihan sejati, huzn, seorang pecinta Allah, adalah kesedihan yang membungkamkan lisan, bukan yang diumbar. Di kesempatan yang lain, Sufyan Ats-Tsauri datang lagi menemui Rabi'ah. Kali ini, ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berdoa dengan khusyuk di dekat Rabi'ah, berharap doanya diaminkan. Sufyan berdoa, "Allahumma inni as'aluka ridha." Ya Allah, aku memohon keridhoanmu. Mendengar doa itu, Rabi'ah menegur Sufyan untuk kedua kalinya. Teguran yang membedah hakikat ilmu tasawuf. Rabi'ah berkata, "Wahai Sufyan, tidakkah engkau merasa malu meminta keridhaan Allah, agar Allah ridho padamu? Sementara engkau sendiri di dalam hatimu belum ridho menerima ketentuannya terhadap dirimu." Sufyan terkejut bagai sambar petir. Ia meneteskan air mata, sadar akan kebenaran teguran tersebut. Ia menangis tersedu-sedu dan berulang kali memohon ampun. "Astaghfirullah, astaghfirullah." Lalu, dengan sangat rendah hati, layaknya seorang murid yang bertanya kepada maha gurunya, Sufyan Ats-Tsauri bertanya, "Wahai Rabi'ah, tolong beritahu aku, kapan seorang hamba itu bisa dikatakan telah benar-benar ridho, ikhlas kepada takdir Allah?" Rabi'ah terdiam sejenak. Lalu keluarlah sebuah kalimat yang kelak menjadi rumus emas dalam ilmu tasawuf Ahlus Sunnah. Rabi'ah menjawab, "Seorang hamba baru bisa dikatakan telah ridho kepada Allah apabila kebahagiaannya ketika ia menerima musibah sama persis dengan kebahagiaannya ketika ia menerima nikmat." Mari kita deep dive ke dalam makna luar biasa dari jawaban Rabi'ah ini. Pernyataan Rabi'ah bukanlah omong kosong, melainkan pengejauhan tahan langsung dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa keajaiban iman seorang mukmin terletak pada penerimaannya yang total, simetris, dan seimbang terhadap apapun ketetapan Allah. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra' syakara, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra' sabara, fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Bagi manusia biasa, musibah adalah bencana, dan nikmat adalah anugerah. Namun bagi Rabi'ah yang telah mencapai makom atau tingkatan ridho dan mahabbah, tidak ada bedanya antara musibah dan nikmat. Keduanya berasal dari tangan sang kekasih. Jika sang kekasih memberikan madu, ia bahagia. Dan jika sang kekasih menyuapkan racun kepahitan dunia, ia tetap bahagia
karena racun itu diberikan oleh zat yang paling ia cintai. Sufyan Ats-Tsauri pulang dari gubuk Robiah hari itu membawa ilmu yang tidak bisa ia temukan di dalam puluhan ribu kitab hadis yang ia hafal. Ilmu itu hanya bisa ditemukan di dalam hati yang hancur karena rindu kepada Tuhannya. Kita sering mendengar para pendakwah menasehati, lihatlah alam semesta, lihatlah keindahan ciptaan Allah agar imanmu bertambah. Dan itu adalah nasihat yang sangat benar bagi orang awam. Al-Quran memerintahkan kita untuk bertafakur, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Namun, bagaimana jika seseorang sudah mencapai titik spiritual di mana ia tidak lagi membutuhkan bukti ciptaan untuk merasakan kehadiran Sang Pencipta? Inilah yang terjadi pada Robiah Al-Adawiyah. Pernah, pada suatu ketika di musim semi yang sangat indah, udara di kota Basrah begitu segar dan bunga-bunga bermekaran memanjakan mata. Pelayan setia Robiah yang juga seorang perempuan salehah membuka jendela gubuk. Terpesona oleh pemandangan di luar, sang pelayan memanggil nyonyanya yang sedang menyendiri dalam zikir di sudut ruangan gelap. "Wahai Nyonya Robiah," seru sang pelayan dengan antusias. "Keluarlah sejenak dari kamarmu. Lihatlah betapa indahnya hasil karya Tuhan di musim semi ini. Nikmatilah alam agar hatimu bergembira melihat kebesarannya." Jawaban Robiah terhadap panggilan itu sangat mencengangkan. Ia tidak melangkah keluar. Ia tidak membuka matanya. Dari dalam kegelapan kamarnya, Robiah menjawab dengan kalimat tauhid tingkat tinggi yang membuat merinding siapapun yang memahaminya. "Bukan aku yang harus keluar, melainkan engkau yang harus masuk ke dalam sini. Berzikirlah ke dalam hatimu. Masuklah dan saksikanlah Sang Pencipta karya itu sendiri. Sungguh, perenunganku dan asik masyukku kepada Sang Pencipta telah menyita seluruh perhatianku, sehingga aku tidak lagi sempat untuk melihat hasil karyanya." Mari kita deep dive ke dalam perkataan ini. Mengapa Robiah menolak melihat keindahan alam? Bagi orang awam, alam semesta, makhluk, adalah cermin untuk melihat kebesaran Tuhan, Khalik. Namun bagi seorang arif billah sekelas Robiah, hatinya sudah berhadapan langsung dengan wajah Allah. Jika Anda sedang berhadapan langsung dengan Sang Raja yang sangat memesona, apakah Anda masih mau memalingkan pandangan dari Sang Khalik menuju makhluk? Meskipun untuk tujuan bertafakur, dianggap oleh Robiah sebagai sebuah kelalaian batin bagi kelasnya. Ia telah benar-benar mencapai makam ihsan, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Artinya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Robiah telah buta dari keindahan duniawi karena mata batinnya, basirah, terbuka terlampau lebar menatap keagungan arsy ilahi. Keteguhan prinsip-prinsip tawakal Robiah tidak hanya diuji dengan kemiskinan, tetapi justru diuji dengan kekayaan. Suatu hari, sekelompok orang, mungkin dari kalangan saudagar atau pengagumnya, berniat menguji kedalaman tawakal Robiah. Apakah Robiah yang menolak harta penguasa itu juga akan menolak harta yang diberikan secara sembunyi-sembunyi? Mereka meletakkan pundi-pundi berisi ribuan keping uang perak di dalam rumah Robiah saat ia sedang keluar. Ketika Robiah pulang dan melihat kantong uang tersebut, matanya tidak berbinar. Tangannya tidak terulur untuk mengambilnya. Ia segera memanggil orang-orang yang meletakkan uang itu. Apakah ia mengambil sebagian untuk sedekah? Tidak.
Robiah berkata dengan nada yang sangat tegas dan berwibawa, "Ambillah kembali uang ini dari rumahku. Demi Allah, aku merasa sangat malu jika aku meminta dunia kepada zat yang menciptakan dan memiliki dunia ini, Allah. Lalu jika kepada Allah saja aku malu meminta dunia, bagaimana mungkin aku sudi menerima pemberian dunia dari kalian, makhluk-makhluk yang sebenarnya lemah dan tidak memiliki apa-apa?" Ini adalah puncak kemerdekaan jiwa. Orang yang merasa cukup dengan Allah tidak akan bisa dibeli dengan harga berapapun. Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang bertawakal total, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Robiah hidup dan wafat dalam kemiskinan yang ia pilih sendiri, bukan kemiskinan yang dipaksakan oleh nasib. Sepanjang sisa hidupnya, gubuknya tidak pernah berisi apa-apa selain 3 barang: sehelai tikar anyaman daun kurma yang sudah usang dan berdebu, sebuah kendi air dari tanah liat yang retak, dan sebuah batu bata yang ia jadikan bantal ketika lelah berdiri sholat semalaman. Namun di atas tikar usang berbantal batu bata itulah, Robiah merasa lebih kaya, lebih tenang dan lebih berkuasa daripada Kaisar Persia dan Romawi di atas singgasana emas mereka. Karena bagi Robiah, siapa yang kehilangan Allah, ia kehilangan segalanya meski menggenggam dunia. Dan siapa yang memiliki Allah, ia memiliki segalanya meski tak menggenggam apa-apa. Waktu adalah penguasa mutlak yang menundukkan fisik setiap makhluk hidup. Usia muda berganti renta. Tubuh yang dulu kuat berdiri menembus malam dengan solat beratus-ratus rakaat, kini mulai melemah. Rabiatul Adawiyah telah mencapai senja kehidupannya. Usianya mendekati angka 80 tahun. Perjalanan panjang yang melelahkan di dunia ini, mulai dari kelaparan di masa kecil, hinanya rantai perbudakan, hingga fase di mana ia menjadi maha guru para ulama, kini akan segera berlabuh di pelabuhan terakhirnya. Di akhir hayatnya, Rabiah jatuh sakit. Namun ada keanehan luar biasa yang disaksikan oleh para ulama dan sahabat yang datang menjenguknya. Ketika manusia biasa jatuh sakit, wajah mereka akan berkerut menahan nyeri, dan lisan mereka sibuk merintih. Namun di wajah Rabiah, tidak ada sedikit pun raut kesakitan fisik. Yang terlihat justru rona wajah yang berbunga-bunga, layaknya seorang pengantin wanita yang sedang menghitung detik-detik kedatangan jemputan sang kekasih. Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa tokoh Basrah datang mengunjunginya. Melihat tubuh Rabiah yang semakin kurus kering dan terbaring lemah, seorang dari mereka bertanya dengan penuh kecemasan, "Wahai Rabiah, apakah engkau merasakan sakit yang teramat sangat? Adakah obat, tabib, atau makanan tertentu yang engkau inginkan?" Rabiah membuka matanya perlahan. Ia menatap para ulama itu dengan mata yang berkaca-kaca, bukan karena rasa sakit, melainkan karena gejolak kerinduan yang sudah tak tertahankan. Dengan suara parau namun penuh ketegasan spiritual, Rabiah memberikan jawaban yang merobek logika manusia. "Sakitku ini tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik dan badanku. Hatiku telah lama terasing di dunia ini karena kerinduan yang memuncak kepada Tuhanku. Dan sekarang, waktu pertemuan itu semakin dekat. Itulah satu-satunya obat bagi penyakitku. Aku tidak butuh tabib, aku hanya butuh bertemu dengannya." Mari kita deep dive ke dalam psikologi kematian seorang wali Allah. Bagi manusia yang hatinya terikat pada harta,
keluarga, dan jabatan. Kematian adalah sebuah tragedi perpisahan yang menakutkan, sebuah kiamat kecil yang menghancurkan semua yang mereka bangun. Namun bagi Rabi'ah, kematian sama sekali bukan akhir yang menyeramkan. Kematian adalah sebuah festival penyambutan. Kematian hanyalah gerbang transit yang sangat indah, di mana seorang perindu akhirnya diperbolehkan bertatap muka langsung dengan kekasih sejatinya secara abadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai tanda utama kecintaan Allah kepada hambanya di saat sakaratul maut. Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun membenci perjumpaan dengannya. Rabi'ah tidak sekedar tidak takut mati. Ia menginginkan kematian itu agar segera datang menyapanya. Tibalah saat-saat terakhir. Tahun itu adalah tahun 185 Hijriah atau sekitar 801 Masehi. Di dalam gubuknya yang sempit dan remang-remang, napas Rabi'ah mulai memberat. Namun kesadarannya tetap sempurna. Ia melihat sekelilingnya, menatap pelayannya dan para sahabat yang masih berada di dalam ruangan. Dengan kelembutan seorang ibu, Rabi'ah berbisik, "Keluarlah kalian semua dari ruanganku ini. Tinggalkan aku sendiri. Berikan jalan bagi para utusan Tuhanku, malaikat rahmat, yang baru saja masuk ke dalam kamar ini." Mendengar permintaan itu, orang-orang pun mundur dengan hati yang bergetar. Mereka keluar dan menutup pintu kayu gubuk itu rapat-rapat. Mereka berdiri bergerombol di luar ruangan. Keheningan mencekam menyelimuti udara basrah. Tidak ada suara angin, tidak ada kicau burung. Namun dari balik pintu kayu itu, mereka tidak mendengar suara rintihan, tangisan, atau jeritan kesakitan sakaratul maut. Yang terdengar justru suara Rabi'ah yang sedang melafalkan 2 kalimat syahadat dengan sangat lancar, merdu, dan penuh kerelaan. Setelah kalimat syahadat itu selesai diucapkan, terdengar sebuah balasan yang menggetarkan bumi. Bukan suara manusia, bukan pula suara Rabi'ah. Orang-orang di luar pintu bersumpah bahwa mereka mendengar sebuah suara gaib yang sangat agung menggema di dalam ruangan itu, membacakan firman Allah Azza wa Jalla. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Begitu gema ayat suci itu menghilang, keheningan mutlak kembali menyergap. Para sahabat memberanikan diri membuka pintu secara perlahan. Dan di sanalah mereka melihatnya. Rabi'atul Adawiyah, sang budak yang dulunya dihargai 6 dirham, kini telah menghembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya telah kaku di atas tikar usang. Namun ada satu pemandangan yang membuat semua orang yang hadir menangis pecah bersujud syukur. Di wajah keriput yang telah kaku itu, terukir sebuah senyuman yang sangat lebar dan memakau. Sebuah senyuman kemenangan dari seorang perindu yang akhirnya tiba dalam pelukan sang kekasih. Kabar kewafatannya mengguncangkan seluruh kota Basrah. Ribuan orang mensolatkannya. Ia dimakamkan di pemakaman umum, tanpa nisan pualam, tanpa kubah yang megah. Sebagaimana ia hidup dalam kesunyian yang ia pilih, ia pun kembali ke perut bumi dalam kesederhanaan yang paripurna. Sejarah mencatat nama Rabi'atul Adawiyah dengan tinta emas abadi. Bukan karena ia menulis puluhan jilid ensiklopedia fikih,
bukan pula karena ia memimpin pasukan berkuda di medan perang. Ia dicatat abadi di langit dan di bumi karena ia mewariskan sebuah kacamata baru bagi umat Islam dalam memandang hakikat ibadah. Sebelum Rabi'ah, banyak dari kita yang memandang agama ini bagaikan sebuah buku hukum pidana yang kering, penuh dengan ancaman hukuman dan janji-janji pahala. Banyak dari kita yang beribadah bagaikan seorang pedagang di pasar, menghitung-hitung rakaat sholat kita dan menukarnya dengan bidadari. Namun, Rabi'ah datang dan menampar kesadaran kita semua. Ia mengajarkan bahwa Islam adalah tentang cinta. Cinta absolut kepada Sang Maha Pencipta. Cinta yang membuat seorang hamba rela bangun dari tempat tidurnya yang hangat di sepertiga malam yang membeku, bukan karena takut dicambuk oleh api neraka, melainkan karena ia merasa rindu dan malu jika tidak berbincang dengan Sang Pemberi nikmat. Rabi'ah mengajarkan sebuah filosofi. Jika engkau menjadikan dunia sebagai tujuan akhirmu, engkau akan mati dalam keadaan kelelahan dan kecewa. Jika engkau menjadikan surga sebagai tujuan ibadahmu, engkau mungkin akan terjebak dalam keegoisan spiritual. Namun jika engkau menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Ya Tuhanku, hanya engkau tujuanku, dan hanya ridhomu yang kucari. Maka dunia akan tunduk merangkak di bawah kakimu, dan surga akan berlari mengejarmu dari belakang. Hari ini, di zaman yang dipenuhi dengan materialisme dan cinta dunia, mungkin kita tidak akan sanggup meniru derajat cinta, mahabbah setinggi Rabi'ah. Kita adalah manusia biasa. Kita masih butuh janji surga sebagai motivasi, dan kita masih sangat ketakutan akan ancaman azab neraka. Itu adalah hal yang sangat wajar dan dibenarkan dalam agama. Namun setidaknya, dengan mendengar kisah hidup Rabi'ah Al-Adawiyah, hati kita yang keras ini terketuk, menyadarkan betapa dangkalnya kualitas sujud kita, betapa pamrihnya doa-doa yang kita panjatkan, dan betapa sedikitnya rasa cinta kita kepada Zat yang menciptakan kita dari ketiadaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati ruh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memercikan setetes saja dari lautan cinta Rabi'ah ke dalam relung hati kita yang penuh debu dosa ini. Amin.